menerima pengorbananmu yang mulia. Jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang terlihat rupa. Kau bukan Tuhan yang terpandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Ketemu lagi di 5 roti 2 ikan dari sedikit jadi buahnya. Jadi apa? Oke. Sangat Jadi buahnya. banyak. Amin. Jadi buahnya. Amin. Puji Kita Tuhan. terus mengucapkan ini ya saudara ya. Iya. 5 roti 2 ikan ini kita percaya dari sedikit, Amin. dari yang tidak dipandang, dari yang sederhana, tapi Tuhan bisa buat jadi luar biasa. Amin. Amin, amin. Percaya itu ya saudara. Puji Tuhan kita ketemu lagi. Ini malam kita take-nya. Kalau sudah lihat kapanpun, anytime. Sekali lagi tetap kita sepakat bahwa Tuhan ada di setiap waktu gitu ya. Tetap dengan kita bertiga di sini dan kita kedatangan teman. Hari ini saudara spesial sesi kali ini ada ibu anak tiga, mantap saudara. Ibu anak tiga suami satu loh ya, jangan pikir macam-macam. Ibu anak tiga suami satu, anak boleh banyak suami cukup satu, anak boleh banyak istri cukup satu. Amin. Akhirnya dia bersuara juga, puji Tuhan. Monggo, teman kita, saudari kita, ibu kita akan kenalan dulu, boleh? Boleh kenalan dulu Bu. Oke, selamat apa ini? Selamat malam ya. Selamat malam. Ya. Saya namanya Novi Paulina. Oke. Ya itu aja sih. Itu aja.
ibu Cukup, ya itu tadi 3 anak, saudara, suami 1, ibu rumah tangga yang luar biasa. Yang Jadi, luar biasa. Jangan yang luar dipikir biasa. ibu rumah tangga itu biasa-biasa ya. Ibu rumah tangga itu luar biasa. Oke. Hari ini, malam ini saudara, kita akan kulik kehidupannya saudari kita ini. Dan ada begitu banyak kisah yang Tuhan ada di sana, yang sukar iya, yang mudah iya, tapi banyak sukarnya. Tapi sekalipun sukar, ketika Tuhan ada di sana itu nggak apa-apa saudara. Sekalipun sukar, sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, tapi kita lihat bahwa bagaimana, saya lihat sendiri bagaimana Tuhan itu, kesaksiannya dia itu jadi kekuatan buat saya. Sangat ketika saya ketika saya dan keluarga ada dalam masa yang tidak mudah, mendengar kesaksiannya dia, saya bilang akhirnya ada satu kesimpulan bahwa ternyata aku tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan apa yang dialami. Tapi setiap keluarga punya ciri khas masing-masing dan itu unik di hadapan Tuhan. Kita punya pengalaman masing-masing, punya track masing-masing. Dan Tuhan di sana. Oke, lanjut Bu. Lanjut, kita akan ngobrol. Sebelumnya kita akan kulik sebelum kehidupan pernikahan ya saudara. Kemarin deketin Bu. Oke, supaya suaranya masuk. Kemarin saya udah ngobrol sama Novi sebentar aja, dan ada hal yang kita akan kulik sebelumnya adalah sebelum dia menikah ya. Kemarin kita cerita sebelum pernikahan itu saudara, dulu sebelum dia masuk dalam fase yang namanya menikah. Ternyata itu sudah berproses ya, sebelum menikah juga sudah berproses, apalagi nanti. Iya Pak. Sejak lahir kita berproses. Oh iya. Ada proses sejak lahir tuh kita berproses sampai hidup selesai, maka proses selesai. Dan kemarin Novi sempat bilang sama saya saudara, ada terbersit sedikit bukan sedikit ya, terbersit pikiran bahwa dia ini sebenarnya nggak pingin nikah dulu. Benar ya Bu ya, nggak pingin nikah, ada kerinduan untuk ada sempat terbersit nggak pingin nikah gitu. Dan ini kita akan cerita saudara, bahwa dulu mengapa karena di luar sana itu banyak gitu ya, banyak yang beranggapan bahwa pernikahan itu sesuatu yang menyulitkan, sukar, bahkan kutukan gitu ya, sesuatu yang akan mendatangkan hal yang gak enak gitu. Ada masih banyak yang berpikiran di luar sana seperti itu, bahkan berani memutuskan untuk say no to marriage gitu saudara, say no to a marriage gitu ya, untuk tidak pada pernikahan, dan mereka memilih untuk bangun kerajaan mereka sendiri, kehidupan mereka sendiri. Nah ini dari yang pernah punya pikiran seperti itu, sempat berpikir seperti itu, sampai akhirnya berani menikah, itu mungkin bisa dijelasin. Karena percikan apinya apa itu? Kira-kira Nov? Yang memicu apa? Yang memicu apa itu? Sebenarnya bukan yang gak kepengen menikah ya, pasti didalat, tidak pasti kepengen salah menikah. Tapi ada ketakutan mungkin. Cuma mungkin sedikit ditunda, maksudnya nggak kepengen buru-buru menikah, nggak kepengen kesusu menikah. Waktu itu aku punya target 35 ke atas baru mau menikah. 35 ke atas. Mungkin buat saudara-saudara yang di sana gitu, yang di luar 25 belum nikah itu aja udah bingung gitu kan. Ini 35 loh. Belum 30 boleh santai, tapi harus serius juga nyari saudara bersama dengan Tuhan. Oke, gimana itu Nov? Jadi memang awalnya itu kenapa bisa memutuskan nggak mau menikah muda, nggak mau terburu-buru, ntar aja dia di atas umur 30-35 kalau sudah mapan, settle, udah mapan, bayanganku menjadi wanita karir dengan pendidikan yang tinggi, jadi punya pride, orang bisa melihat ini istilahnya high quality jomblo gitu ya kan, seperti itu. Tapi itu sebenarnya ada cerita di belakang. Ada latar belakang. Ada latar belakang. Berlatar belakang. Ini latar belakangnya apa kira-kira? Latar belakangnya sedikit ya. Banyak nggak boleh ya? Boleh. Mungkin karena keluarga, biasanya kan pastinya latar belakang keluarga kita gitu. Iya, betul. Salah satunya itu keluarga. Jadi sedikit cerita flashback ke belakang itu. Saya apa aku ya enaknya ya, aku lah ya, biar lebih akrab. Aku tumbuh di keluarga yang tidak harmonis sama sekali, di keluarga yang hampir broken home gitu, di keluarga yang saling menyakiti, di keluarga yang tidak hangat, tidak akrab, tidak merangkul. Jadi seolah-olah kayak berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Punya urusan sendiri-sendiri, Jadi sempat waktu masih kecil saat itu, aku setiap hari tuh
diperhadapkan, disuguhkan itu dengan pertengkaran orang tua. Nah, pertengkarannya kalau cekcok atau selisih biasa itu nggak masalah. Tapi ini sudah mengarah ke kekerasan fisik ya. Karena latar belakang papahku itu orang Chinese yang keras, dengan didikan yang keras, otoriter, diktator. Mamaku ini background orang Jawa, orang Jawa yang nggak sefrontal. Ya. Jadi dia yang saat itu aku lihat itu wanita ini, ibuku ini, mamaku ini menjadi korban. Karena ketika ada pertengkaran dulu ya, zaman papaku masih muda itu emosinya tuh, temperamennya tuh tinggi sekali. Apa-apa bisa dibanting. Kursi melayang, piring melayang. Jadi kami yang waktu saya dan adik saya waktu masih kecil SD itu melihat itu tuh gemeteran. Setiap kali orang tua sudah mau berantem trauma itu yang sampai seperti itu. Sampai kami cuma disuruh masuk ke kamar, cepet-cepet masuk kamar, dan aku cuma bisa ngerangkul adikku tuh sambil nangis karena ketakutan gitu. Pokoknya setiap papahku itu mengeluarkan nada tinggi, kami ini mulai ini marah nggak ya? Ini nanti takutnya kenapa? Dan saat itu mamahku itu hanya bisa seingat ya, aku nggak ingat semuanya. Melawan, setiap kali mau melawan itu pasti akan semakin papahku akan semakin naik ya. Semakin garang, lebih seru, lebih terpancing gitu ya. Semakin kayak nggak ada ampun. Seperti itu. Juga jadi mamaku tuh cuma bisa mungkin pasrah, nangis. Masuk kamar gitu nangis. Pokoknya setiap habis bertengkar papaku mesti keluar rumah. Keluar rumah, aku sama adikku di kamar nangis, mamaku masuk kamar sendiri menangis. Jadi aku tumbuh dengan keluarga yang tidak harmonis. Aku tidak punya bayangan keluarga yang seperti kayak di sinetron keluarga Cemara itu gimana sih ya kan? Itu keluarga sekarang udah ganti nggak Cemara lagi. Apa keluarga apa? Apa kira-kira ya? Apa Cemoro? Lanjut Bu. Ya kayak begitulah. Jadi tumbuh, apalagi mereka berdua juga tidak menanamkan agama. Ya, kekristenan belum kenal sama sekali. Dua-duanya papaku termasuk papaku Konghucu, mamaku Islam, dan kami kebetulan aku juga lupa kenapa kami bisa disekolahkan di sekolah Kristen, dan kami juga saat itu dari kecil aku dan adikku tuh sudah ikut sekolah minggu. Dari kecil. Nggak ngerti juga. Sekalipun latar belakang keluarga yang belum terima Yesus ya. Ceritanya aku bisa ada di gereja tuh aku juga lupa. Gerejaku yang sampai sekarang aku baru tumbuh digembalakan ya. Itu aku luar biasa loh kamu tuh ya. Jadi benar-benar orang tua tidak membawa tidak membawa anak-anak kamu dan adik itu tidak membawa, tapi wow, nggak ngerti. Bahkan lupa dibilang. Nggak tahu. Kenapa bisa ada di gereja situ? Yang aku ingat dari sekolah minggu aku sudah diajarkan berdoa sama Tuhan Yesus. Jadi setiap kali orang tua bertengkar tuh aku cuma bisa masuk kamar. Dan satu doaku, Tuhan Yesus, aku cuma kepengen papa dan mama itu saling sayang. Hanya saling sayang gitu. Karena aku tidak pernah sederhana dari seorang anak. Karena tidak pernah aku melihat di depan mataku tuh mereka saling menyayangi, gandengan tangan, membelai. Itu tidak pernah ada tontonan seperti itu gitu loh. Itu membekas banget buat kamu sampai pada saat kamu bertumbuh jadi dewasa, sampai punya kepikiran, udahlah aku harus kuat dulu, strong dulu, supaya aku tidak seperti mamaku, tidak ditindas. Itu yang aku pikirkan tuh cuma mamahku. Karena aku merasa aku takut kalau mau memulai suatu hubungan nanti nasibku akan seperti sama mamahku. Aku ada ketakutan gitu loh. Jangankan dengan lawan jenis pria, dengan teman, dengan siapapun itu, kalau ada suara yang meninggi sedikit atau ada orang yang bertengkar, aku sudah takut. Aku yang dulu seperti itu. Aku yang dulu seperti itu. Sampai akhirnya kamu punya prinsip ya,
aku harus matang dulu. Yes. Dalam banyak hal aku harus matang dulu. dulu. Aku harus berdiri di atas. Aku tidak mau dijajah istilahnya tidak mau direndahkan, tidak mau disakiti, tidak mau dihina. Dulu kan mamaku kan, kamu kalau sedikit cuplikan gitu ya. Kalau kamu nggak mau nurut sama aku, keluar dari rumah ini kan begitu ya kan. Mamaku sering dibegitukan. Kalau kamu nggak, semua itu harus nurut. Semua tuh apa-apa yang dibicarakan sama papaku semua harus sepakat. Kalau nggak sesuai, dia marah dan boleh keluar. Nah, ancamannya selalu keluar, angkat kaki seperti itu. Dari situ aku mulai sampai bahkan sekolahku. Puji Tuhan di 3 aku lulus cum laude. Saat itu aku langsung berpikir aku harus kerja. Iya. Aku harus punya uang yang banyak. Aku harus bisa berdiri dengan kakiku tanpa bergantung dengan pria. Ya. Sebenarnya ada dua sisi nih. Dua sisi ya. Dengan kondisi keluarga yang seperti itu sebenarnya dua sisi. Sisi baiknya adalah kamu ingin menunjukkan dalam arti kamu ingin survive. Punya cuma ya masih ada embel-embel karena berdasarkan kekecewaan. Dasarnya adalah trauma. Dasarnya adalah luka yang dibawa. Ya, tapi untungnya kamu juga tumbuh di komunitas. Betul. Yang itu sangat membantu. Iya, sangat membantu. Sangat membantu. Jadi hampir bercerai papa mamaku. Entah bagaimana aku campur tangan Tuhan tuh luar biasa ya. Kami dari keluarga yang tidak sama sekali tidak ada pernah benih apa firman kekristenan yang ditabur, tapi campur tangan Tuhan tuh luar biasa. Tiba-tiba yang mamaku waktu pokoknya proses perceraian itu entah gimana tidak jadi, mamaku yang minggat dari rumah berbulan-bulan kembali sudah dalam keadaan bertobat. Kembali ke rumah sudah dalam keadaan kenal Tuhan. Keren. Seorang gadis kecil, anak kecil yang masuk kamar berdoa dengan sederhananya, dengan polosnya itu didengar loh Tuhan. Yes, itu dia. Nggak perlu doa yang bertele-tele dengan tapi doa seorang gadis kecil yang gak punya siapa-siapa, gak punya pegangan siapa-siapa, dan itu Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Oke, lanjut Nov. Setelah kamu berproses bertumbuh dewasa ini dan kemudian ada dan Tuhan pilihkan komunitas yang saya percaya ya kita ini ditaruh itu bukan karena kemauan kita, tapi ada campur tangan Tuhan ya dalam komunitas yang baik, yang bagus, yang mensupport kamu. Ingat juga dulu ya, kemarin ada Vero, ada Novi, ada Nat gitu ya. Waktu zaman-zaman dulu gitu ya, kalian berkumpul sedemikian rupa untuk pemulihan keluarga. Bener loh, keluarganya Novi sekarang ini keluarga yang sudah dipulihkan Tuhan itu luar biasa. Sama-sama sudah menikmati kemanisan. Kemanisan, kemenangan. Terus kemudian fokus ke Novi ini. Setelah kamu ada dalam posisi seperti itu, pergumulannya gimana? Kok sampai akhirnya dalam satu titik kamu memutuskan, wis gak apa-apa aku rabi, aku menikah gitu ya. Dan itu what is the meaning of rabi? Sudah tahu? Jangan pikir rabi itu menikah. Surabaya kan ya? Menikah. Jadi setelah dari keluarga yang nggak punya figur, nggak ada teladan, tapi bersyukur. Kamu pernah berhasil gagal jatuh bangun gitu, nggak membangun sebuah? Iya pernah punya hubungan di masa lalu, tapi juga hubungannya itu tidak sehat. Karena mungkin begini ya, mungkin di luaran sana para anak-anak muda yang khususnya bisa pria bisa wanita ya, yang pernah mengalami trauma dengan keluarga yang seperti itu, ada satu ciri khasnya sebetulnya. Apa tuh Bu? Haus kasih sayang. Haus perhatian. Masuk akal tuh. Nah, jadi ketika saya mencoba untuk berhubungan punya hubungan dengan lawan jenis itu, saya selalu cari yang tidak seperti ayah saya. Pengennya senternya ke kamu, diperhatikan. Yes. Dan itu tidak pernah saya temukan, makanya itu pun juga menunda aku, karena
bukan beberapa kali. Saya punya sekali hubungan itu saya melihat kok miris. Ada yang ketawa ini. Jadi iya, kode-kode aja ya. Kode-kode aja ya. Jadi pernah saya punya pengalaman hubungan gitu ya. Itu sangat-sangat tidak sehat. Saya bisa bilang itu namanya toxic. Toxic relationship itu karena pasangan saya saat itu juga temperamental, egois, mirip-mirip dengan papaku dulu, walaupun tidak melakukan kekerasan secara fisik, tapi yang memikirkan dirinya sendiri, ya egois lah dan tidak dewasa. Nah, itu yang sebenarnya saya menunda pernikahan karena saya mencari sosok yang dewasa, yang bisa ngemong, yang bisa melindungi, memberikan kenyamanan, hangat, yes, sangat. penuh apa ya? Bukan digerojoki, apa bahasanya digerojoki? Bukan hanya saya minta untuk diberikan perhatian, tapi ada kasih sayang gitu loh, kelembutan seperti. Jadi saya benar-benar membandingkan ini mirip nggak ya? Maksudnya ini beda dari ayah saya atau enggak gitu? Karena saya sangat nggak mau gitu sebenarnya mendapatkan laki-laki yang keras kayak batu gitu. Nggak mau seperti itu. Nggak mau. Ya naluri manusia sih. Siapa yang mau jatuh ke lubang yang sama, ya itu normal. Sangat-sangat normal. Ya begitu. Terus Bu, lalu kemudian akhirnya satu titik setelah melewati hubungan yang toksik itu tadi ya, kita skip di situ. Terus kemudian sekarang kan sudah menikah nih ya, sudah menikah, suaminya nggak ada, saudara, jaga 3 anaknya tersayang gitu, jadi gantian. Jadi gantian loh ya bapak-bapak, gantian. Jangan cuman maunya kerja mulu. Ini kalau menurut saya ya, tapi tiap orang sih punya ini masing-masing. Ya, tapi alangkah baiknya kalau menurut saya mengasuh bersama. Ya, ketika suami istri mengetahui sama-sama tumbuh kembang anak dan involve di sana, ikut terlibat di sana, itu akan sangat baik bukan hanya bagi kita, tapi buat anak kita. Pertumbuhan anak-anak kita. Karena dua sosok yang hadir. Iya, dua sosok yang hadir. Jadi komplit. Betul. Tuhan kita punya pasangan yang terus seperti gimana itu. Kok kamu akhirnya ketemu dengan Mr. Christian? Iya, Bapak Christian. Pangeran dari negeri. Pangeran dari Nganjuk, saudara Nganjuk. Dari antah berantah negeri. Jadi setelah lama saya tidak pernah punya hubungan dengan lawan jenis gitu ya. 5 tahun saya berjalan dengan saya sendiri. Saya menikmati waktu dengan teman-teman, menikmati hasil kerja saya sendiri. Itu tiba-tiba saya dikenalkan, ada salah satu teman saya bilang, ini aku punya temen high quality jomblo katanya juga gitu. Satu-satunya Dengar futsal itu bukan ya? Sepak bola gitu ya? Bukan. Dia memang suka sepak bola, tapi waktu itu dikenalinnya nggak di tempat sepak bola. Itu karena ini satu-satunya. Kebetulan kami punya komunitas yang lebih banyak anak-anak muslimnya, dan dia satu-satunya saat itu orang yang Kristen yang seiman. Aku kenalin ya oke, kenalan. Saat dia datang kita mau kenalan itu, penampilan itu tidak menarik mata saya. Oke, bagian luarnya lewat sangat tidak menarik. Ini bukan style gue banget ini. Orang Surabaya bilang bojong. Ingat nggak dulu kamu tuh ngefans sama Wawan Diab itu ya? Iya. Berarti tipenya bukan seperti Wawan ya? Sorry. Mastis. Oke, lanjut dong. Ini Wawan S yang jual. S Wawan. S Wawan. Terus ya, maksudnya secara penampilan tidak memikat mata, terus secara kesuksesan pekerjaan dia juga bukan pria yang punya pekerjaan yang belum saat itu tidak menarik. Tapi entah ada dorongan dari hati untuk mencoba. Maksudnya bukan mencoba untuk pacaran, nggak, kenalan, berteman. Dari situ kita banyak ngobrol, komunikasi. Ternyata kedewasaannya dialah yang memikat dan menarik hati saya. Itu saya baru kali ini ketemu, mungkin karena pergaulan saya kurang luas ya. Mungkin banyak sebetulnya pria-pria di luar sana yang kamu belum sampai ke kelurahan lain, baru RT.
sebelah, RW sebelah. Coba dong ke kelurahan sebelah gitu ya. Betul ya. Nanti nggak selesai saya mencari-cari ya kan. Setelah kita ngobrol, komunikasi, wah, karakternya, attitude-nya, cara dia berpikir, nilai-nilai hidupnya. Keren banget. Itu bikin saya kelepak gitu. Baru kali ini saya nyaman ngobrol panjang lebar, hal yang receh sampai hal yang penting. Itu saya dibuat amazed, dibuat terpukau, terpana dengan cara dia berbicara, cara dia solve the problem. Yes. Cara pikir dia ke depan itu tuh. Dengan usia yang saat itu hanya terpaut 2 tahun di atas saya, wah, lumayan ya. Maksudnya bukan lumayan ya. Beda nih orang. Ini yang sosok yang tak perlukan. Aku perlu, betul, tepat. Walaupun pasti ada kekurangan. Iya, tidak terlepas. Ya. Ada masih beberapa kakinya 2, masih nginjak tanah soalnya. Punya sayap, nggak punya sayap soalnya. Tapi mungkin saya sempat ngomong, jangan-jangan sayapmu kamu sembunyikan ya. Kamu sebetulnya malaikat kan. Oke. Gini, Tuhan atau pribadi yang sangat paham, pasti ya sangat paham kekurangan dan kelebihan kita. Dan dimana pada saat kamu sedang mencari sosok yang akan menjadi pendamping hidupmu untuk selamanya, kamu bukan berusaha ya, sepertinya sedang berusaha sedemikian rupa untuk melupakan hal-hal atau ya kesakitan yang pernah kamu dapatkan gitu ya. Sampai akhirnya kamu bertemu dengan pribadi, dengan karakter, dengan penampilan secara dalam ya, bukan penampilan luar. Kalau penampilan luar tadi nggak sesuai dengan kriteriamu, tapi apa yang di dalam dirinya, diri dari pasanganmu yang sekarang, kirain nanti mikirnya ada yang next gitu ya, suami itu yang akhirnya mengubahkan kamu, mematahkan apa yang ada di pikiranmu. Akhirnya kamu menikah di usia 28. Oh, berarti percepatan loh dong ini ya. Jauh. Percepatan ya, 7 tahun gitu ya. Iya, 28. Terus kemudian kalian memasuki pernikahan. Iya. Kemudian kalian ada bersama-sama, terus kemudian ternyata nggak berhenti. Tidak sampai berhenti di sana, pergumulan juga luar biasa. Nah, kita akan ada 2 sesi ini karena ceritanya Novi ini cukup panjang ya, bukan cukup panjang, tapi ada begitu banyak campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang perlu untuk disampaikan. Terus kemudian sampai akhirnya kamu sudah ada dalam sebuah pernikahan, pasti ya proses tetap ada, standar lah itu ya. Sampai akhirnya kamu menunggu anak pertama. Iya, betul. Menunggu anak pertama itu usia pernikahan yang keberapa itu? Kurang lebih 5 tahun. Iya. 5 tahun. 5 tahun. Terus kemudian Tuhan titipkan benih di sana. Nah, apa yang terjadi, Nov? Saat itu memang saya memutuskan untuk menikah karena saya yakin ini pasangan saya dewasa. Iya. Waktu itu mungkin saya akui belum bisa dewasa, belum matang gitu loh. Tapi saya menemukan istilahnya hati ini ayem. Menemukan sosok Mas Kris ya. Kenyamanan, tenang. Saya membayangkan saya dulu tidak mendapatkan masa kecil yang bahagia. Saya tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tua saya gitu loh. Dan saya berharap saat itu sempat saya menaruh harap kepada calon pasangan saya, yaitu suami saya sekarang. Aku akan bahagia. I deserve to be happy with you, dengan kamu. Kamu yakin banget ya bakal bahagia seketika itu juga. Karena saya yakin dengan pribadinya, aku yakin kamu mampu bikin aku bahagia. Dan dia, ayo kita menikah, dia bilang, ayo. Oke, aku bilang gitu. Oke.
ternyata ketika masuk dalam pernikahan, ya kita tahu ya semua yang sudah menikah berbeda dengan masa-masa pacaran gitu loh, ya kan? Masa pacaran itu nggak kelihatan telanjang sepenuhnya, nggak terbuka, belum terbuka, tidak transparan sepenuhnya, ya. Mungkin tapi masih puji Tuhan masih oke kalau umpamanya 75% gitu ya, kita bisa melihat 75. Kadangkala ada orang-orang yang baru porsinya itu sangat-sangat sedikit dan mereka berani untuk memutuskan menikah. Betul. Itu ini sangat berbahaya. Betul. Sangat berbahaya. Pacaran yang lama bertahun-tahun pun nggak menjamin akan mengenal seperti saling mengenal dengan utuh gitu. Yang di sini yang sedikit mau saya sampaikan bahwa harapan bahwa menikah itu aku akan menjadi lebih bahagia, bukannya saya ingin mematahkan, tetapi lebih realistis saja, gitu, lebih realistis, karena nanti di dalam pernikahan kita 24 jam setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur kita bersama-sama dengan orang suami kita atau istri kita itu dengan banyak hal berbeda gitu loh, mulai dari kebiasaan, cara pikir di dalam satu rumah itu rumit. Istilahnya pernikahan itu lebih kompleks, lebih jelimet kalau menurut saya. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua, Nov, tentang proses bagaimana dengan Mastis ya. Karena saya percaya prosesmu dengan Mastis itu juga sangat-sangat memberkati kami, memberkati rekan-rekan juga. Di mana awalnya begitu yakinnya bahwa ini orang yang pas banget, malaikat yang Tuhan kirim, pasangan yang sepadan, orang yang tepat untuk mengisi begitu banyak kekosongan. Tapi ternyata prosesnya nggak berhenti di situ, karena sebenarnya prosesnya adalah untuk semakin mematangkan apa yang baik di dirimu, apa yang baik di pasanganmu, itu yang akan Tuhan naikkan, yang akan Tuhan semakin poles, dan begitu juga apa yang kurang di kita itu akan Tuhan semakin kikis sehingga kita. Nah, kikisnya melalui apa ya? Proses. Iya, betul. Gimana, Bu? Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan gitu ya saudara. Kita akan di video berikutnya kita akan tayangkan untuk minggu depannya lagi. Jadi ada banyak kisah tentang latar belakangnya yang berbeda, bagaimana mereka, jadi kasarannya kayak Novi versus Christian gitu ya. Ada begitu banyak hal yang berbeda gitu, dan nanti Novi akan cerita di sana tentang bagaimana juga pergumulan dengan anak-anak dan keluarga. Akan ada banyak kisah saudara, karena hari begini anak 3 itu nggak mudah saudara. Sangat tidak mudah. Itulah kehidupan dan porsi yang dia dipercayakan sama Tuhan, dan ternyata sangat-sangat memberkati, sangat bisa jadi berkat buat sekitar. Oke saudara, jadi untuk apa kesimpulan Ibu untuk yang sesi pertama ini yang bisa kamu simpulkan? Yang saya sangat-sangat diberkati tadi ada poin juga yang saya bisa tambahin sedikit. Ketika dia cerita, Novi cerita bahwa dia lahir dari keluarga yang tidak baik, hampir broken gitu ya saudara. Kemudian ada tujuan, ada ketetapan hati dalam batinnya dia bahwa aku harus jadi wanita yang kuat. Aku tidak mau ditindas, aku tidak mau mengalami hal yang sama dengan apa yang mamaku alami. Nah itu sebenarnya hal yang baik sih saudara, tapi dasarnya itu ya, dasarnya sekali lagi itu. Alasannya, ketika alasannya adalah melulu karena kita dan karena kita tidak mau, dasarnya karena trauma, itu Tuhan perbaiki. Dan Novi diperbaiki Tuhan dengan begitu luar biasa gitu. Akhirnya kadang-kala kita tuh dari orang-orang yang hampir broken atau mungkin yang sudah broken, tapi percayalah bahwa saudara ya, Tuhan itu tidak pernah salah menetapkan kita di keluarga manapun. Gitu. Ya, itu keluarga yang terbaik yang saudara dan kita semua layak untuk miliki. Sekalipun orang mungkin juluki itu broken, tapi tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Tuhan itu tidak kita nggak bisa pilih lahir di keluarga mana, tapi dimanapun kita dilahirkan, kalau kita mau menyikapi itu dengan benar, satu titik kita nanti akan ketemu Tuhan dan kita menyikapi segala sesuatunya dengan benar. Percayalah bahwa
yang broken itu akan terlihat indah, saudara. Apa yang hancur itu di masa kita sudah dipulihkan dan di masa kita sudah punya pola pikiran yang benar, pola pandang yang benar, cara menilai segala sesuatu dengan benar, kita bisa melihat kehancuran itu indah. Sama kayak lukanya Tuhan. Ya, saat kita lihat salib, saat kita lihat film Passion of the Christ, itu saat Tuhan dihancurkan sampai sedemikian rupa, luka-luka itu kita kadang sebagai manusia ngeliat ngenes, kasihan apa, tapi saat kita punya kedewasaan yang sudah dirubah sama Tuhan, kita bisa melihat luka itu sebagai sesuatu yang indah, yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita, bahkan menyelamatkan banyak orang. Jadi itu saudara yang saya lihat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya Novi, dan dia dibentuk menjadi, aku harus menjadi wanita yang kuat, bukan menjadi wanita yang tangguh, tapi bukan lagi karena takut jadi korban, enggak. Jadi dasarnya bukan karena ketakutan, tapi dasarnya karena benar-benar kita wanita-wanita ini mau dibentuk jadi wanita yang kuat karena Tuhan dan untuk Tuhan, saudara. Jadi jangan lagi punya pemikiran bahwa aku akan berusaha kuat, berusaha tangguh gitu ya dengan kemampuanku, dan untuk membuktikan, ada pembuktian, membuktikan bahwa aku bisa, bahwa aku mampu. Jadi jangan itu lagi. Udah deh, kasih Tuhan segala sesuatunya itu udah cukup. Kita cukup nempel aja ke Dia, Tuhan akan buktikan segala sesuatunya. Dan bahkan karena Tuhan bilang udah selesai kok, Tuhan udah buktikan semua. Dan itu cukup buat kita. Itu saudara untuk sesi ini. Aku juga nangkep bahwa ada tambahan lagi. Perjumpaan Novi, gadis kecil itu dengan Tuhan, itu karena melalui masa-masa proses-proses yang tidak mudah itu. Kalau seandainya keluarga ini, karena background sama sekali tidak ada latar belakang kan Novi tadi cerita, tidak ada benih Kristus di sana, tapi justru melalui masa-masa kelam gadis kecil tadi bersama dengan adiknya gitu ya, itu mereka berjumpa, mencari dan menemukan Tuhan di sana. Jadi tidak ada alasan ya sebenarnya untuk kita tuh untuk tidak melihat bahwa Tuhan itu selalu baik dan akan tetap baik untuk selama-lamanya. Oke? Kita akan tutup. Kita akan tutup. Kesimpulannya mungkin ada satu kalimat aja, saudara. Dalam kehancuranmu carilah Tuhan, dalam kehancuranmu carilah apa yang benar gitu. Jadi jangan ketika kita hancur kita semakin menjauh dan tidak mencari bagaimana caranya mengatasi, bahkan menyatukan kehancuran-kehancuran yang puing-puing itu dalam hidup kita. Itu aja. Tuhan Yesus berkati saudara. Satu pujian sebagai penutup. Oke, kita akan nyanyi sama-sama saudara, karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ajaib. Ya buat kita terpana, membuat hati kita terus bersyukur. Amin. Katakan sama-sama saudara. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini hatiku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sampai jumpa saudara, dari kami 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang merasa diberkati, saudara bisa bantu subscribe. Boleh bantu pelayanannya saudara untuk
komen boleh kalau sudah punya kisah yang sama komen, tapi komen yang menguatkan ya. Jangan komen yang menghancurkan. Komen boleh like, boleh subscribe, kalau mau share juga sangat boleh. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat apapun kondisi saudara. Immanuel, God bless you. Bye.